Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Risma Yeti dari SMP Negeri 3 Kota Solo menyampaikan aksi nyata saya tentang Merdeka Belajar pada platform Merdeka Mengajar, yaitu menyebarkan pemahaman tentang Merdeka Belajar. Telah mengikuti dan memahami secara mandiri platform Merdeka Mengajar, sebagai guru kita diharapkan memahami 3 hal, yaitu yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Sedangkan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Belum memahami tentang 5 modul pelatihan mandiri Merdeka Belajar, sebaiknya kita paham apa yang dimaksud dengan Merdeka Belajar. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Merdeka Belajar adalah kebebasan unit pendidikan seperti sekolah, guru, maupun murid untuk berinovasi, belajar mandiri, serta kreatif. Bapak Ibu guru hebat, pada topik Merdeka Belajar ada 5 modul yang bisa kita pelajari. Yang pertama, mengenai dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita awali dengan modul 1, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini kita sebagai pendidik harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita. Kemudian sebagai pendidik kita juga harus mampu mengenali karakteristik dan kekuatan murid agar kita bisa mengembangkan semua potensi yang ada pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Pendidikan merupakan segala kekuatan kodrat yang ada pada diri siswa agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di sini, kita sebagai guru berperan penting dalam perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Bapak dan Ibu guru hebat, pada modul kedua kita disodorkan tentang mendidik dan mengajar. Pada bagian ini, kita paham bahwa pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban dan kebudayaan yang kita wariskan kepada anak cucu kita di masa depan. Sedangkan mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan mengajar adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan murid baik secara lahir maupun batin. Maka pengajaran bagian dari pendidikan dan mengajar adalah bagian dari mendidik. Bapak dan Ibu guru, pada modul ketiga kita akan memahami tentang mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Ada 2 hal yang dipelajari dalam modul ini, yaitu kodrat murid dan azas trikon. Mari kita bahas satu persatu. Kodrat murid adalah segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan segala kodrat, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, maupun kodrat zaman. Tugas guru adalah mengenali, menggali, dan mengembangkan seluruh dimensi yang ada pada murid. Untuk mengembangkan ketiga kodrat pada murid tersebut, kita sebagai guru hendaknya melaksanakan proses pendidikan dengan sistem Among seperti yang telah dilakukan Ki Hajar Dewantara pada perguruan taman siswanya. Isinya terangkum dalam azas yang sangat terkenal, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun kerso, tut uri handayani. Yaitu maksudnya seorang guru harus berkomitmen untuk menjadi contoh yang baik, membangkitkan semangat murid dan memberikan dorongan agar murid menjadi mandiri. Sebagai guru, kita dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan budaya seperti azas trikon.
Maksudnya, yang pertama, kontinuitas, yaitu pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Sedangkan konvergen, maksudnya bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Sedangkan konsentris maksudnya bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitarnya. Pada modul keempat, kita akan memahami tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti sangat penting dipelajari oleh murid sebagai bekal bagaimana ia bersikap. Salah satu lingkungan belajar yang mempengaruhi budi pekerti adalah lingkungan sekolah. Di sekolah, murid akan belajar bagaimana menghargai orang lain. Kita sebagai guru menjadi inspirator dan contoh bagi mereka. Lingkungan sekolah yang baik akan membantu murid berbudi baik pula. Bapak dan Ibu guru pada modul kelima memuat tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di sini kita sebagai guru hendaknya membimbing murid untuk mencapai pemahaman yang bermakna di samping mengajarkan ilmu pengetahuan. Selain itu, kita hendaknya mengantarkan murid agar siap hidup dan mengisi zamannya sebagai fungsi pendidikan. Mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan adalah tujuan akhir dari proses pendidikan. Hal itu hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran kita sebagai guru, di mana murid saat ini hidup di era kemajuan yang mengharuskan kita sebagai guru menjadi pendidik yang harus selalu berinovasi dan adaptif. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan aksi nyata topik 1 Merdeka Belajar dari saya. Saya memohon bantuan Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner dan tanggapan tentang aksi nyata ini di kolom komentar. Terima kasih saya ucapkan atas bantuan yang telah Bapak Ibu berikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.